Shalom, salam dalam kasih Yesus Kristus. Kali ini saya akan membahas tentang arti cinta beda agama. Nama saya Venetson Perikas STH MPDK. Di seri ketiga ini sekali lagi saya akan membahas tentang cinta beda agama. Ada pandangan fenomena tentang cinta beda agama. Pandangan itu saya coba ambil dari lagu, ada film tentang cinta beda agama. Ada 4 hal paling tidak, mungkin lebih, tapi 4 hal ini menurut saya mewakili fenomena cinta beda agama. Yang pertama, cinta adalah anugerah hanya bagi pasangan yang saling mencintai. Itu berarti untuk orang lain selain pasangan yang saling mencintai, tidak. Yang berikut, cinta tidak peduli apa kata orang, karena hanya milik pasangan yang saling mencintai. Yang berikut, cinta bisa satukan perbedaan termasuk agama. Ya, jadi cinta bisa satukan perbedaan termasuk agama. Yang keempat, tidak mungkin mengakhiri hubungan cinta beda agama. Sangat tidak mungkin menurut pandangan ini. Nah, pandangan-pandangan ini yang tersebar luas di kalangan pemuda-pemudi Kristen. Apakah pandangan ini benar? Nah, mari kita lihat. Cinta beda agama ada lawannya. Cinta beda agama ini punya lawan ada 6 yang saya catat di sini. Yang pertama, cinta beda agama berlawanan dengan firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18 dikatakan bahwa jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Yang kedua, cinta beda agama ini juga punya lawan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi perkawinan sah itu hanya kalau satu agama, bukan 2 agama atau lebih, gitu ya. Itu yang diakui oleh pemerintah. Nah, yang berikut, gereja, hamba Tuhan atau pendeta, majelis, penatua diaken, pengajar, dan jemaat. Jadi cinta beda agama pasti berlawanan dengan pandangan gereja, pendeta, hamba Tuhan, ya, dan jemaat, orang percaya. Yang berikut, cinta beda agama pasti berlawanan dengan orang tua. Kenapa orang tua? Tidak ada orang tua manapun yang mengizinkan anaknya untuk memiliki cinta beda agama. Yang berikut adalah keluarga. Ada kakak, adik, saudara, om, tante, dan sekalian keluarga yang dekat maupun yang jauh tidak akan bisa menyetujui cinta beda agama. Yang berikut adat istiadat budaya masyarakat setempat. Agak rancu dan agak aneh apabila ada cinta beda agama yang dipelihara oleh pemuda-pemudi, terutama pemuda-pemudi Kristen yang ada di lingkungan budaya masyarakat NTT. Itu tidak lumrah, itu tidak biasa. Itu lawan dari cinta beda agama. Yang berikut, kontradiktif cinta beda agama. Kontradiktif itu artinya tindakan atau sikap berlawanan cinta beda agama. Mari kita lihat. Yang pertama, ingin membangun persamaan tetapi mencintai pribadi yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan pribadi yang berbeda? Pribadi yang berbeda dalam arti ya berbeda dalam hal keyakinan. Padahal orang kan mau mencintai itu mau membangun persamaan. Kalau berbeda keyakinan,
hanya dua unsurnya. Yang pertama, cinta seseorang akan dilepaskan demi cinta seseorang kepada orang lain yang beda agama akan melepaskan agamanya untuk agama orang yang dicintainya, atau sebaliknya. Orang yang dicintai akan melepaskan agamanya untuk mencintai cintanya. Yang berikut, ingin menjadi anak terang, di sisi lain menjadi pribadi anak gelap. Mencintai pribadi anak gelap. Ini adalah sisi di mana orang-orang percaya mempercayai perkataan firman adalah kamu adalah garam dan terang dunia. Kesaksian anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi Kristen adalah menjadi anak terang. Nah, kalau dia mencintai pribadi yang tidak memiliki prinsip sebagai anak terang, ya pastilah gelap. Nah, apakah bisa bersatu? Yang berikut, yang ketiga, beriman kepada Kristus, di sisi lain mencintai pribadi yang tidak beriman kepada Kristus. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mencintai Kristus, tetapi pada saat yang sama kita juga mencintai pribadi yang tidak beriman kepada Kristus? Yang keempat, memiliki tujuan sebagai orang percaya, di sisi lain mencintai pribadi yang memiliki tujuan lain. Jadi bagaimana mungkin orang yang punya tujuan sebagai orang percaya bisa mencintai pribadi yang memiliki tujuan lain selain tujuan orang percaya kepada Kristus, kepada kebenaran yang dia anut. Yang kelima, ingin beribadah kepada Tuhan, di sisi lain mencintai pribadi yang tidak tahu beribadah atau tidak mau beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kontradiktif ini bisa disatukan di dalam cinta beda agama? Yang berikut, pilihan sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kepada pemuda-pemudi Kristen supaya, yang pertama, mencerna pilihan cintamu sesuai dengan firman Tuhan. Cerna baik-baik. Siapa yang kamu cintai? Apakah dia juga mencintaimu dalam pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Karena itu cerna baik-baik. Kalau tidak, maka engkau harus membangun prinsip yang kedua. Bangun prinsip dan kriteria cinta yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau engkau membangun prinsip dan kriteria cinta yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka otomatis kamu akan mengambil pilihan yang ketiga. Yang ketiga yaitu berhenti menjalin cintamu dengan orang yang tidak seiman. Supaya engkau tidak bertentangan dengan firman Tuhan, engkau harus berhenti mencintai orang lain yang tidak seiman dengan kamu. Yang keempat, tetap menghargai dan menjaga toleransi dengan teman yang beragama lain. Bukan berarti orang yang beragama lain itu musuh. Kita ada dalam kebersamaan satu bangsa, satu negara. Kita ada dalam kebersamaan. Tapi kita juga harus mengakui bahwa kita berbeda dalam posisi iman dan kepercayaan. Dan perbedaan itu tidak bisa disatukan. Kecuali salah satu di antara Anda melepaskan kepercayaanmu. Dan pertanyaannya, apakah engkau tega atau apakah engkau sudah berpikir matang-matang, mencerna matang-matang, melepaskan cintamu kepada Tuhan, melupakan cintamu kepada Tuhan, dan membangun hubungan dengan orang yang tidak mencintai Tuhan. Dan engkau tidak bisa paksa orang untuk mencintai Tuhan, kecuali dia rela meninggalkan imannya untuk datang bersekutu bersama dengan engkau di dalam tujuan cinta yang sama sesuai dengan firman Tuhan. Itu berbeda. Yang kelima, maka Tuhan akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak laki-laki dan anak perempuan milik kepunyaannya.
Pilihan sesuai dengan firman ada di tanganmu. Apakah engkau memilih untuk menjadi milik kepunyaan Bapa sebagai anak laki-laki yang setia dan taat kepada Bapa di sorga? Atau kamu melepaskan milik kepunyaanmu bersama dengan Bapa di sorga dan mengabaikan dan memilih yang tidak seiman dengan engkau? Ya, sebelum saya mengakhiri penjelasan saya ingin menekankan kembali tentang mengkritisi kembali tentang pandangan fenomena beda agama ini, cinta beda agama ini. Yang pertama itu cinta adalah anugerah hanya bagi pasangan yang saling mencintai. Ini keliru. Karena cintamu harusnya menjadi anugerah bagi orang tuamu. Harus menjadi anugerah bagi keluargamu. Harus menjadi anugerah bagi masyarakat sekitar kamu. Harus menjadi anugerah bagi kemuliaan nama Tuhan. Harus menjadi anugerah bagi gereja. Yang kedua, cinta tidak peduli apa kata orang. Karena hanya milik pasangan yang saling mencintai. Ini keliru. Karena apa? Cinta itu harus juga peduli kepada apa kata orang lain. Kita perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang sebelum memiliki rasa cinta yang sesuai. Karena kita harus mencerna apa yang kita lakukan, terutama keputusan penting yaitu mencintai orang. Kita harus melihat pertimbangan-pertimbangan sosial, pertimbangan-pertimbangan teologis, pertimbangan-pertimbangan di dalam Tuhan, supaya kita jangan sampai mengambil keputusan yang salah. Apalagi kita tidak peduli dengan apa kata kebenaran firman Tuhan. Masa kita tidak peduli terhadap firman Tuhan? Masa kita tidak peduli kepada apa kata gereja? Apa kata hamba Tuhan? Apa ada kata orang tua kandung kita? Apa kata orang-orang yang mengasihi kita dan ingin kita mencintai Tuhan? Berarti perkataan ini keliru. Yang berikut, cinta bisa satukan perbedaan termasuk agama. Saya bilang tidak. Cinta tidak bisa satukan perbedaan, apalagi berhubungan dengan agama. Perbedaan karakter bisa, perbedaan kelemahan-kelebihan bisa, tapi perbedaan agama tidak bisa. Karena ini menyangkut prinsip iman, ini menyangkut prinsip kepercayaan, ini menyangkut hubungan relasimu dengan Tuhan, hubungan relasimu dengan sesama. Kalau engkau memakai cinta untuk merusak tatanan ini, maka engkau sedang menjalani satu keputusan yang salah. Yang keempat, tidak mungkin mengakhiri hubungan cinta beda agama. Menurut saya sangat mungkin. Hanya engkau yang tidak jelas dalam keputusan cintamu. Cinta yang kamu bangun haruslah cinta yang jelas. Cinta yang punya pondasi yang kuat. Cinta yang sudah diperhitungkan matang-matang. Sebelum engkau mengambil keputusan untuk mencintai pasanganmu, engkau juga harus punya posisi yang baik, posisi yang kuat, posisi yang sesuai untuk mencintai orang yang kamu cintai. Kalau engkau tidak punya kekuatan cinta yang kuat, maka engkau sedang mengabaikan kesempatan untuk mencintai cintamu yang sebenarnya. Jadi, apakah cinta beda agama itu bisa diterima? Menurut saya tidak bisa diterima. Dengan adanya alasan-alasan yang saya kemukakan tadi. Banyak yang kita rugikan ketika kita mengambil keputusan cinta beda agama. Sebenarnya cinta beda agama adalah keputusan egois. Keputusan di mana kita merugikan diri kita, relasi kita dengan Tuhan. Kita merugikan diri kita, relasi kita dengan hubungan dengan sesama, gereja, orang tua, keluarga, adat istiadat, budaya masyarakat. Padahal ketika orang membangun hubungan cintanya di atas keputusan yang tepat, maka yang paling utama dia butuhkan adalah cinta yang dia bangun diberkati di dalam Tuhan. Yang kedua, cinta itu disahkan dalam aturan pemerintah. Yang ketiga, cinta itu adalah datang bersama-sama dua orang di dalam tangan berkat dari hamba Tuhan, majelis dan
jemaat.